Ali Adnan Ertekin Menderes, atau yang lebih dikenal dengan nama Adnan Menderes, lahir pada tahun 1899 di kota Aydın, wilayah Daulah Utsmaniyah. Di usia mudanya, ia pernah terjun dalam perang kemerdekaan, mengusir tentara Yunani, dan dianugerahi medali kehormatan atas jasanya tersebut. Lantas, bagaimana kisahnya hingga beliau syahid dalam memperjuangkan agar azan kembali berkumandang dalam bahasa aslinya di Turki? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, serta bagikan agar channel ini tetap berkembang di tengah-tengah kita. Adnan Menderes pernah mengenyam pendidikan di American College di kota Izmir dan menjadi lulusan Fakultas Hukum Universitas Ankara, Republik Turki yang dideklarasikan pada tahun 1923. 1 tahun setelahnya, yakni pada tahun 1924, Daulah Utsmaniyah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Adnan kemudian terjun ke dunia politik dan diajak oleh Mustafa Kemal untuk bergabung dengan partainya, yaitu Republican People's Party, CHP, pada tahun 1931. Tak lama berselang, Mustafa Kemal yang berhasil menghapuskan Daulah Utsmaniyah terus berupaya memadamkan cahaya Islam di Turki selama masa kekuasaannya. Namun, pada tahun 1938, Mustafa Kemal meninggal dunia. Pada tahun 1945, bersama 3 orang kawannya, Adnan Menderes dikeluarkan dari CHP dan mendirikan partai baru, yakni Demokrat Party, DP. Pemilu demokratis pertama kali dilaksanakan di Turki pada tahun 1950 dan berhasil dimenangkan oleh partai besutan Adnan tersebut. DP mengantongi dukungan sebesar 52% suara. Kemenangan gemilang itu menjadikan Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri ke-9 Republik Turki. Langkah pertama yang ia lakukan setelah menjadi Perdana Menteri adalah mengembalikan azan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Sebelumnya, selama 18 tahun di bawah pemerintahan Mustafa Kemal, azan dikumandangkan dalam bahasa Turki. Adnan juga kembali membuka masjid-masjid yang sebelumnya ditutup pada masa kepemimpinan Mustafa. Bahkan, ia mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Arab. Ia juga mengizinkan rakyat Turki untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, serta meningkatkan hubungan dengan negara-negara Islam lainnya. Pada tahun 1956, Adnan mengusir Duta Besar Israel dari Turki. Kebijakannya yang pro-Islam ini membuat Adnan tidak disukai oleh banyak pihak. Padahal, di bidang ekonomi, ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki. Hal ini membuat rakyat semakin mencintainya dan terus memberikan dukungan. Bahkan pada pemilu berikutnya, yaitu pada tahun 1954 dan 1957, Adnan dan partainya kembali meraih kemenangan. Bersama DP, Adnan berhasil mengalahkan dan menumbangkan partai yang pernah didirikan oleh Mustafa Kemal, yakni CHP. Namun, pada tanggal 17 Februari 1959, pesawat Turkish Airlines yang ditumpangi Adnan dan terbang dari Istanbul menuju Inggris mengalami kecelakaan. Dari total 24 penumpang dan awak pesawat, Adnan Menderes selamat, sementara 14 orang lainnya meninggal dunia. Namun, di tahun 1960, kaum sekuler pengikut setia Mustafa Kemal merancang rencana jahat untuk menjatuhkan Adnan Menderes. Ia dituduh melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatan, hingga melakukan pelanggaran HAM terhadap para demonstran yang menentangnya. Pada tanggal 27 Mei 1960, militer yang dipimpin oleh Jenderal Cemal Gürsel melakukan kudeta terhadap pemerintahan Adnan. Partainya, Demokrat Party, pun dibubarkan. Media massa mengumumkan, rakyat Turki yang tercinta, tengah malam tadi, pasukan tentara telah mengambil alih pemerintahan di seluruh negeri ini. Media pro-sekuler pun ramai menuliskan artikel yang mendukung aksi kudeta dan turut menjatuhkan nama baik Adnan Menderes. Ia pun dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Akhirnya, pada tanggal 17 September 1961, Adnan Menderes dijatuhi hukuman gantung. 2 orang menterinya, Fatin Rushdi Zorlu, Menteri Luar Negeri, dan Hasan Polatkan, Menteri Keuangan, juga dihukum gantung bersamanya.
Salah satu alasan utama Adnan dihukum gantung adalah untuk menghancurkan keyakinan rakyat Turki yang percaya bahwa Adnan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia pernah selamat dari kecelakaan pesawat. Sebelum dieksekusi, Adnan berkata kepada tentara yang menghukumnya, "Maukah engkau menyampaikan kepada tuanmu bahwa saya mati dalam keadaan terhormat?" Detik-detik pelaksanaan hukuman gantung terhadap Adnan Menderes tergambar dalam serial Turki berjudul Ben Onu Çok Sevdim 2013. Sesaat sebelum digantung, Adnan melafalkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Adnan Menderes, sang pejuang yang mengembalikan azan dan nilai-nilai Islam ke tanah Turki, akhirnya syahid di tiang gantungan. Namun, pada tanggal 17 September 1990, atau tepat 29 tahun setelah kematiannya, Perdana Menteri Turgut Özal secara resmi mengembalikan kehormatan Adnan dan para menterinya. Jenazah mereka dipindahkan dari Pulau Imralı di Laut Marmara ke sebuah mausoleum kehormatan di kota Istanbul. Nama Adnan Menderes pun diabadikan menjadi nama Universitas Adnan Menderes di kota Aydın, serta bandara internasional di kota Izmir dan beberapa jalan di berbagai kota di Turki. Kami merealisasikan impian Adnan Menderes. Mereka mungkin telah mengeksekusinya, tapi ia tak akan pernah terlupakan. Ia bersemayam dalam hati kami, ujar Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2014. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kaum sekuler tidak akan pernah rela jika ada sosok pemimpin Muslim yang mengabdi kepada agamanya. Meskipun pemimpin tersebut terpilih secara demokratis dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mereka tetap menjadi sasaran kebencian. Dari lisan mereka senantiasa terpancar kebencian, dan di dalam hati mereka kebencian itu membara jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118, "Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. Jika kamu memahaminya,